Halo guys, kita lanjut ke ceritanya. Kita punya kesepakatan, pria tua botak dengan jubah hitam compang camping mengarahkan matanya yang berlumpur ke arah Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan berat dan, tak lama setelah itu, dia tersenyum. Bahkan jika itu berbahaya, aku ragu senior akan membunuhku dalam satu gerakan, kan? Kamu tidak akan mati, paling-paling, kamu hanya akan berbaring di tempat tidurmu selama beberapa bulan. Lelaki tua botak itu tersenyum serak sambil mengulurkan tangannya yang kurus dan mengusap kepalanya yang botak. Senyum Mu Chen menegang. Tak lama setelah itu, dia tanpa daya menghirup seteguk udara. Tidak peduli apa, karena dia telah menerima persyaratannya. Maka bahkan jika dia melintasi gunung belati atau lautan api, dia harus mencobanya. Bisakah kamu melakukannya? 9 Netherbird diam-diam bertanya dengan prihatin di matanya. Saya akan mencobanya. Mu Chen juga tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Pria tua botak yang ada di hadapannya ini jelas merupakan orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Sampai-sampai dia bahkan lebih kuat dari penguasa naga putih. Nanti, aku akan diam-diam membantumu, kata 9 Netherbird dalam hati Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen membantu 9 Netherbird memperbaiki manik petir surgawi dan, selanjutnya, menghadapi masalah ini. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan 9 Netherbird, dia tidak menjawab. Pria tua botak itu tersenyum serak saat dia menyapu tangannya yang kurus dan seberkas cahaya terbang keluar, menyelimuti 9 Netherbird. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk berjuang, 9 Netherbird tidak dapat membebaskan diri. 9 Netherbird kecil, perhatikan dari samping. Lelaki tua botak itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. 9 Netherbird berjuang untuk jangka waktu tertentu, tetapi melihat itu tidak terlalu efektif, 9 Netherbird hanya bisa menatap lelaki tua botak itu dengan kejam dan berkata, jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi yang terbaik untuk Anda saat ini, itu tidak berarti bahwa saya tidak bisa melakukannya di masa depan. Pria tua botak itu tersenyum, 9 Netherbird, perjalananmu masih panjang. Bahkan ketika kamu berhasil berevolusi dan masuk ke dalam Divine Beast Record, kamu masih bukan apa-apa. Ketika orang tua itu selesai berbicara, dia menatap Mu Chen. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat sosoknya bergerak dan mundur. Setelah itu, dia berdiri di cakrawala dan berkata dengan suara serius, "Senior, tolong beri aku ajaranmu." Energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya saat api hitam pekat itu tampak mirip dengan asap hitam, membubung ke cakrawala dan bisa terlihat jelas dalam jarak 100 mil. Energi spiritualnya telah bergabung dengan 9 api nether. Pria tua botak itu menatap energi spiritual yang menyala-nyala di sekitarnya saat jejak keheranan melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya yang kurus terjulur dan mengepal ringan. Sebuah tekanan yang tak terlukiskan menyapu keluar dari tubuhnya. Di bawah sikap ini, seluruh ruang tampak seolah-olah bergetar saat tangisan yang dalam bergema. Sebuah sungai petir besar yang mengalir tiba-tiba melonjak di atas dataran ini dan diserap oleh lelaki tua botak itu. Setelah itu, terlihat mirip dengan naga perak yang berputar di atas kepalanya. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini, hatinya bergetar. Energi petir yang menakutkan di sungai petir cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, itu dengan mudah diangkat oleh pria tua botak ini. Kekuatan ini, memang, tak terlukiskan. Tangan besar lelaki tua botak itu melambai, sungai kilat langsung membubung ke cakrawala dan, saat mengeluarkan suara gemuruh, itu beriak di ruang ini, petir melonjak seperti naga listrik, dan dengan sikap yang tak tertandingi, itu menuju ke arah Mu Chen dengan cara yang tak tertahankan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan terlihat di matanya saat dia melihat ke sungai petir yang menerjangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya disegel pada saat ini. Tidak ada kemungkinan dia bisa menghindari pelanggaran yang menakutkan ini. Orang tua botak ini jelas tidak berniat untuk bersikap mudah pada Mu Chen. Mu Chen mengatupkan giginya saat kedua telapak tangannya menyatu. Pembuluh darah di lengannya berkedut dan, tak lama kemudian, tatapan ganas muncul di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa keluar semua. Energi spiritual kekerasan langsung dicurahkan dari tubuh Mu Chen tanpa pengekangan apapun. Dia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk tanda dengan kecepatan kilat.
Ada suara lonceng kuno yang berbunyi di cakrawala ini. Saat cahaya hitam berkumpul, pagoda 9 lapis besar muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di antara semua metode Mu Chen, pertahanan pagoda 9 lapis jelas yang paling menakutkan. Jika dia ingin menahan serangan mengerikan dari lelaki tua botak itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan pagoda 9 lapis. Pria tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda besar berlapis 9 di langit. Alisnya sedikit menyatu saat matanya yang berlumpur melintas saat pikiran melintas di benaknya. Sungai petir tidak memiliki jeda sedikit pun ketika pagoda 9 lapis muncul. Saat sungai petir melonjak, pada saat berikutnya, itu sangat bentrok dengan pagoda 9 lapis dengan tekanan yang tak terbantahkan. Dihadapkan dengan dampak yang begitu menakutkan, pagoda 9 lapis langsung bergetar hebat. Saat sungai petir melintas, retakan kecil halus muncul di permukaan pagoda 9 lapis. Serangan pria tua botak itu memang terlalu menakutkan. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Mu Chen, wajahnya langsung bersinar dengan warna pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertahanan terkuatnya sebenarnya sangat lemah di bawah serangan lelaki tua botak itu. Dia mengangkat kepalanya saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis perlahan menyebar. Saat sungai petir terus memancarkan cahaya keperakan yang menetes ke bawah, itu menyebabkan raungan gemuruh yang bergema di dalam pagoda 9 lapis. Pagoda 9 lapis akan runtuh. Begitu pagoda 9 lapis runtuh, Mu Chen akan benar-benar terungkap. Dengan fisiknya, jelas tidak mungkin baginya untuk menahan dampak yang begitu menakutkan. Mu Chen menggigit bibirnya, rasa manis menyebar dari sudut mulutnya. Di dalam pupil hitamnya, niat mendalam yang tak tergoyahkan melintas di pupil hitamnya. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, lalu atas dasar apa dia harus memberitahu Luo Li bahwa dia bisa menjadi ahli yang tak tertandingi untuk menjaganya? Pagoda 9 lapis runtuh, lapis demi lapis. Pagoda 9 lapis berwarna hitam terus-menerus menunjukkan retakan saat kilat melewati pagoda, dan mengejutkan tubuh pemuda di dalam pagoda. Pada saat ini, yang terakhir tampak lemah. Lapisan lain runtuh saat pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di dalam pupil hitamnya, tatapan penuh tekad teguh yang tidak bisa digoyahkan bisa terlihat. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya saat matanya menjadi merah. Sebuah suara yang dipenuhi dengan raungan pertempuran yang dalam bergema dari tenggorokannya. Raungannya yang dalam bergema di dalam pagoda 9 lapis yang compang camping ini, tekadnya yang teguh membuat dampak dengan pagoda ini. Saat raungannya bergema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah beresonansi. Raungan tegas dan tekad Mu Chen tampaknya telah membangkitkan sesuatu. Pola cahaya kuno dan tua mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu seperti teratai kuno saat mereka memenuhi area dengan cahaya yang luas. Seni pagoda besar dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah beredar tak terkendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya hitam misterius juga meledak dengan kilau yang menyilaukan. Hal yang tampaknya telah disegel di kedalaman tubuhnya juga telah diaktifkan pada saat ini. Suara kuno bergema di dalam pagoda 9 lapis dan sosok Mu Chen diselimuti oleh cahaya hitam. Pagoda 9 lapis yang awalnya runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya muncul, bagian pagoda 9 lapis yang runtuh mulai pulih dengan sendirinya, sedikit demi sedikit. Pria tua botak itu menyipitkan matanya, melihat ke sungai petir agung yang mengalir melawan pagoda 9 lapis yang tak tergoyahkan. Di dalam pagoda berwarna hitam, sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan lotus berwarna hitam kuno. Ada 9 kelopak di bunga teratai dan seolah-olah ada kekuatan surga yang merebut di setiap kelopak, memancarkan niat mendalam yang tak ada habisnya. Seolah-olah suara kuno dan sunyi bergema di antara langit dan bumi. Wajah pria tua botak itu sedikit gemetar saat dia bergumam, ini sebenarnya adalah pagoda surgawi primordial. Tetapi jika dia seseorang dengan pagoda surgawi primordial, bagaimana dia bisa berada di sini? Sebuah cahaya melintas di mata pria tua botak itu, seolah-olah dia telah melihat melalui pagoda tempat Mu Chen duduk. Darah segar menutupi seluruh tubuhnya dan bergoyang membentuk pola cahaya teratai darah di permukaan tubuhnya. Teratai darah itu juga memiliki 9 kelopak. Menarik, siapa sebenarnya dia, untuk memiliki orang tua yang memiliki garis keturunan primordial seperti itu?
Mata lelaki tua botak itu menyala saat sungai petir mengalir menjauh dari cakrawala dan melayang di atas bumi sekali lagi, dan saat sungai penerangan mundur, pagoda 9 lapis besar yang ada di langit berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang, sedikit demi sedikit. Saat pagoda 9 lapis menghilang, sosok yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika orang tua botak melihatnya, jarinya menjentikkan dan cahaya perak melesat ke tubuh Mu Chen. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Mu Chen ke sungai petir. Ketika 9 Netherbird melihat pemandangan itu, wajahnya berubah drastis. Sungai petir mengandung energi petir yang menakutkan. Bahkan ketika Mu Chen tidak sadar, dia tidak akan berani memasuki sungai petir dengan mudah, belum lagi dia tidak sadarkan diri sekarang. Yakinlah, aku tidak ingin dia mati. Saya telah menyebutkan hadiah sebelumnya. Jadi, tentu saja, saya akan mempertahankan kesepakatan saya. Pria tua botak itu tersenyum ringan. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah 9 Netherbird dan 2 jari kurusnya mengepal. Sebuah bulu yang tampak seperti terbuat dari logam muncul. Saat jari-jarinya berkedip, bulu itu melesat ke tubuh 9 Netherbird dan yang terakhir tidak bisa memeriksa apa itu. Apa yang sedang kamu lakukan? 9 Netherbird sangat marah. Orang tua botak itu terlalu penuh kebencian. Aku sedikit bersahabat dengan monster tua dari klan 9 Netherbird-mu, karena itu, saya telah mengirimi Anda hadiah. Oke, kamu bisa terus memperbaiki Divine Lightning Badge, tapi jangan ganggu anak itu. Pria tua botak itu tidak membuat penjelasan apapun dan menunjukkan senyum tipis. Setelah itu, dia dengan malas berdiri dan perlahan melihat ke arah bumi yang jauh. Langkahnya tampak lambat, tetapi setelah beberapa langkah, dia sudah muncul di cakrawala dan, setelah itu, benar-benar menghilang. 9 Netherbird melihat ke arah mana dia menghilang, tetapi hanya bisa mengatupkan giginya ke dalam. Dengan cemas menatap Mu Chen, yang terbungkus di dalam sungai petir. Setelah itu, 9 Netherbird menyemburkan api hitamnya, memenuhi langit dan mulai menyempurnakan manik-manik petir surgawi. Niat Mu Chen melayang dalam kegelapan ini, dia sangat pusing, rasanya seperti tidak ada habisnya. Dalam kegelapan, sepertinya ada cahaya hitam yang melonjak dan terbentuk di bawah Mu Chen, tampaknya menjadi gambar kabur dari seorang gadis dan telapak tangannya lembut membelai niat Mu Chen. Di bawah sentuhan lembutnya, ada kelembutan yang tak terlukiskan yang berfluktuasi di hati Mu Chen. Sensasi itu mirip dengan pelukan seorang ibu. Kehangatan membuatnya tidak bisa berjuang bebas. Di bawah kehangatan, ada aliran yang mengalir di dalam tubuh Mu Chen, seolah-olah itu telah meredakan luka di dalam dirinya. Jejak kesadaran melonjak dalam keadaan kaburnya. Mu Chen mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya dan melihat sosok yang kabur dan hangat itu. Namun, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, sensasi aneh dari ikatan darah membuatnya mengerti bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan sosok yang hangat itu. Dalam mimpi masa kecilnya, sosok itulah yang menjaganya. Ibu, Mu Chen mencoba yang terbaik untuk berjuang dan tak lama setelah itu, dia melebarkan kedua matanya, telapak tangannya mencakar ke arah sosok itu, tetapi tidak mengambil apapun selain udara. Dia membuka kedua matanya dan apa yang dia lihat adalah cahaya keperakan yang terang. Mu Chen bahkan masih tidak bisa bereaksi terhadap situasi tetapi menahan keinginan untuk berteriak. Energi petir yang ganas itu seperti duri baja saat mengalir di atasnya. Setelah itu berbondong-bondong ke tubuhnya. Energi petir itu terlalu keras dan, oleh karena itu, saat mengalir masuk, itu secara langsung menyebabkan rasa sakit yang hebat pada Mu Chen. Otot-otot di sekitar tubuhnya mulai berkedut. Tepat ketika Mu Chen bingung karena ini, ada cahaya keperakan samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah sinar cahaya perak, tubuh Mu Chen seperti orang kelaparan melihat makanan, dan mulai dengan keras melahap energi petir. Rasa sakit yang hebat itu langsung melonjak dengan cara yang kejam. Mu Chen mengatupkan giginya saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat dewa fisik dewa petir. Apakah itu ditinggalkan oleh pria tua botak itu? Pikiran itu melintas di hati Mu Chen dan tak lama setelah itu, dia mulai berlatih di bawah pengaruh seni spiritual tingkat dewa. Ketika dia mengedarkan seni itu, dia melihat bagian dalam tubuhnya berubah menjadi perak. Saat kilat berkedip, seluruh tubuhnya, termasuk otot, organ dalam, meridian, dan tulangnya,
tanpa henti melahap energi petir di dalam tubuhnya. Dan di bawah proses melahap panik, meskipun Mu Chen masih merasakan sakit yang hebat di dalam tubuhnya, perasaan memenuhi energi telah melonjak. Rasa sakit itu nyaman dan perasaan itu aneh. Mu Chen tidak tahu seberapa kuat fisik Dewa Petir yang ditinggalkan oleh pria tua botak itu, tapi dia bisa dengan jelas merasakan fisiknya menjadi semakin kuat. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat dewa yang mengolah fisik. Ini membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara seni spiritual, budidaya fisik adalah yang paling langka. Dan, saat ini, hadiah yang diberikan oleh pria tua botak itu bukan sembarang seni spiritual budidaya fisik, tetapi satu tingkat dewa pada saat itu. Sebuah seni spiritual yang bisa menyerap energi petir untuk memurnikan tubuh seseorang. Meskipun metode orang tua itu kejam, dia tidak picik. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia tidak berani terganggu dan mengolah seni dewa pengolah fisik ini dengan sepenuh hati. Kultivasi ini berlanjut selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari waktu ini, tubuh Mu Chen direndam di kedalaman sungai petir, tanpa henti menyempurnakan dirinya, lagi dan lagi, dengan energi petir. Selanjutnya, sementara Mu Chen sedang disempurnakan oleh energi petir, fisik Dewa Petir terus mengumpulkan energi petir di sekitarnya dan dibentuk menjadi bola petir. Mu Chen tidak menyerap bola petir ini, tetapi membiarkannya beredar di dalam meridiannya, memperbaiki meridiannya sedikit demi sedikit, menyebabkan meridiannya menjadi lebih keras. Teknik kultivasi yang aneh ini membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, dia bisa merasakan betapa luar biasanya fisik Dewa Petir ini. Namun, ketika dia berlatih seni, dia bisa merasakan kekurangan. Jelas, fisik Dewa Petir ini pasti seni spiritual yang tidak lengkap. Orang tua botak itu tidak memberinya seluruh teknik kultivasi fisik Dewa Petir. Meskipun ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu kecewa, sudah di luar harapannya untuk mendapatkan panen yang begitu bagus. 3 hari kemudian, di tepi sungai petir, api hitam yang menutupi cakrawala ditarik. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan yang jelas dan menarik mereka kembali ke tubuhnya. Di atas kepalanya, sungai keperakan mengalir saat melayang. Dalam arus yang kuat, ada sejumlah besar manik-manik petir surgawi yang berkedip-kedip dengan energi petir. Dari hanya melihatnya, setidaknya ada lebih dari 10.000. Setelah menyempurnakan semua manik-manik petir surgawi ini, 9 Netherbird melihat ke arah sungai dengan prihatin. Namun, itu tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itu sedikit cemas dan, tak lama setelah itu, mengepakkan sayapnya, dan bergegas ke sungai untuk mencari Mu Chen. Namun, tepat ketika hendak menyerang, gelombang petir membubung ke langit, menyapu dengan energi spiritual tirani, sungai lightning meledak dan sesosok muncul di cakrawala. Untuk sesaat, kilat berkedip pada sosok itu sebelum mulai menghilang secara bertahap. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul. Kulit Mu Chen saat ini memiliki warna perak yang samar. Di tubuhnya, ada energi ledakan yang terkandung yang tidak bisa diremehkan. Mu Chen mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan 2 tinju keluar. Seketika, udara meledak. Ini menyebabkan kegembiraan memenuhi matanya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, dia memang tumbuh jauh lebih kuat. Tidak buruk, Mu Chen memuji. Setelah petir menghilang dari tubuhnya dan dia kembali normal, dia tersenyum dengan mata menyipit, sambil mendarat ke arah di mana 9 Netherbird berada. Apa kamu baik-baik saja? Ketika 9 Netherbird melihat Mu Chen keluar, itu juga terasa lega. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling, mencari pria tua botak itu. Dia sudah lama pergi. Ketika 9 Netherbird melihat tatapan Mu Chen, itu berbicara. Aku ingin tahu siapa senior itu, memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia seharusnya berada di antara level teratas, kan? Mu Chen bergumam. Siapa tahu, 9 Netherbird, bagaimanapun, tidak peduli tentang masalah itu. Lupakan, tidak memiliki jawaban. Mu Chen melemparkan pemikiran itu ke belakang kepalanya. Dia melihat puluhan ribu manik-manik petir surgawi yang melayang-layang di langit dan noda kejutan melintas di matanya. Dengan begitu banyak manik-manik petir surgawi, itu sudah cukup. Tangannya menyapu dan semua manik-manik petir surgawi disimpan olehnya. Ayo pergi, kita harus pergi juga. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Panen yang dia peroleh dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melampaui harapannya.
tidak hanya kultivasinya tumbuh ke tahap transformasi semu surgawi, dia bahkan memperoleh seni spiritual seperti seni melonjak naga dan fisik Dewa Guntur, yang memberikan keuntungan besar pada kemampuan tempurnya. Saat ini, tidak peduli seberapa sulit lawan yang akan dia hadapi dalam perang berburu, dia percaya diri dalam menghadapi mereka. Li Xuantong, jika kita bertemu lagi, mungkin fakta 3 gerakan tidak lagi berguna. Mu Chen tersenyum, beberapa bulan yang lalu, Li Xuantong adalah lawan yang sulit untuk dia menangkan. Tapi sekarang, Mu Chen tidak lagi takut padanya. Ayo pergi dan ambil esensi darah naga laut utaramu, keinginanmu akhirnya bisa terpenuhi. Mu Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih, 9 Netherbird memandang Mu Chen dan berkata dengan suara rendah. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan terlihat di matanya. 9 Netherbird akhirnya menunggu hari ini. Hubungan kita ini, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat 9 Netherbird, mengukurnya sambil menggosok dagunya. Jika evolusimu berhasil dan kamu berubah menjadi binatang surgawi, kamu harus memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk manusia, kan? Pada saat itu, dia seharusnya bisa membedakan jenis kelaminnya, kan? Dan Mu Chen selalu mempertahankan keingintahuannya tentang hal ini. 9 Netherbird memutar matanya ke arahnya dan tidak lagi memperhatikannya. 9 Netherbird berubah menjadi cahaya hitam dan menggali ke dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat sosoknya bergerak, berubah menjadi gambar cahaya saat dia terbang menuju pintu keluar wilayah petir dengan kecepatan kilat. Setelah setengah jam, Mu Chen kembali ke tingkat pertama dan keluar dari wilayah petir. Setelah keluar dari wilayah petir, dia berdiri di udara dan melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang ramai. Tubuhnya yang tegang juga berangsur-angsur rileks. Ketika Mu Chen keluar dari wilayah petir, dia tidak menuju area mahasiswa baru, tetapi ke aula nilai spiritual. Dia bisa merasakan kegembiraan dalam 9 Netherbird. Karena itu, maka Mu Chen telah memutuskan untuk memenuhi janjinya. Aula nilai spiritual memiliki popularitas tertinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Jumlah orang yang menakutkan seperti semut, terus-menerus keluar dan masuk dari aula. Ketika Mu Chen memasuki aula nilai spiritual, dia menuju ke tengah aula utama, tempat perdagangan manik-manik petir surgawi diadakan. Di belakang meja kristal besar, ada seorang wanita cantik yang usianya kira-kira sama dengan siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, membantu di sini juga bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai pembayaran. Ada cukup banyak orang yang membeli Divine Lightning Badge. Setelah mengantri selama lebih dari 10 menit, akhirnya giliran dia. Gadis cantik itu memandang Mu Chen sambil tersenyum manis. Hai, apakah kamu membeli manik-manik petir surgawi? Tidak, aku di sini untuk menjualnya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ketika wanita itu mendengar pernyataannya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Namun, ada banyak siswa yang memadatkan manik-manik petir surgawi untuk ditukar dengan poin nilai spiritual. Tak lama setelah itu, dia samar-samar tersenyum ketika dia bertanya, harga perdagangan Divine Lightning Badge adalah 200 poin nilai spiritual untuk satu. Berapa banyak yang kamu jual? Dia mengambil kuas dan bersiap untuk mencatatnya. 13.000, Mu Chen tersenyum cerah. Kuas di tangan wanita itu jatuh saat wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keheranan. Semua siswa yang mengantri untuk membeli Divine Lightning Badge juga tercengang saat mereka melihat Mu Chen. 13.000 manik-manik petir surgawi. Apakah kepala anak ini dijepit oleh pintu? Apakah manik-manik petir surgawi begitu mudah dipadatkan? 13.000 adalah jumlah yang bahkan tidak bisa diringkas oleh Shen Changsheng. Ketika Mu Chen melihat keraguan di mata wanita itu, dia tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh, tetapi membuat tindakan sederhana menjentikkan jarinya. Cahaya keperakan yang cemerlang mulai mengalir keluar dan langsung memenuhi konter di sekitarnya. Kakak senior, 13.000 manik petir surgawi dengan total 2.600.000 poin nilai spiritual. Terima kasih. Di dalam aula nilai spiritual, aula yang ramai tampaknya telah menjadi tenang dalam sekejap. Tatapan tercengang menatap arus keperakan, puluhan ribu manik-manik petir surgawi. Mereka belum pernah melihat orang mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Di dalam wilayah petir, memadatkan manik-manik petir surgawi bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang hanya bisa memanen sekitar 10 manik-manik sehari. Selanjutnya, mereka masih harus mengabaikan waktu yang bisa mereka gunakan untuk berkultivasi.
10.000, jika ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan. Bahkan jika mereka tidak beristirahat, itu akan memakan waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya 13.000 manik petir surgawi setara dengan 2.600.000 poin nilai spiritual. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membeli artefak spiritual peringkat tinggi atau bahkan seni spiritual tingkat dewa kuasi dari Spiritual Value Hall. Mata yang menatap sejumlah besar Divine Lightning Badge membuat iri berkedip di mata mereka. Tapi, untungnya, ini ditunjukkan di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia berada di tempat lain di benua Surga Utara, cara Mu Chen mengungkapkan kekayaannya pasti akan menarik banyak masalah bagi dirinya sendiri. Jelas, dia sangat menyadari masalah ini, itulah sebabnya dia mengungkapkannya di sini. Wanita cantik yang berada di belakang konter memulihkan dirinya saat dia melirik Mu Chen dengan takjub di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan sejumlah besar Divine Lightning Badge. Untungnya, dia cerdas dan tidak banyak bertanya. Dia mengeluarkan gelang biji mustard dan saat cahaya berkedip, dia menyimpan semua manik petir surgawi di dalamnya. Memang, 13.000 manik-manik. Dia sedikit memeriksa dan menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menambahkan sambil tersenyum, siswa ini, saya tidak memiliki wewenang untuk memproses transaksi sebesar itu. Saya akan pergi dan memanggil guru yang bertanggung jawab. Petik 2. Mu Chen mengangguk, wanita itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan seorang pria parubaya, yang dianggap Mu Chen sebagai guru yang bertanggung jawab di sini. Guru yang bertanggung jawab juga memberi Mu Chen pandangan heran. Bahkan untuk dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa yang mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 manik-manik petir surgawi. Berikan aku kartu nilai spiritualmu, guru yang bertanggung jawab dengan ringan tersenyum. Meski kagum, guru yang bertugas tidak kehilangan ketenangannya, tidak seperti siswa lainnya. Mu Chen samar-samar tersenyum sebagai jawaban saat dia menyerahkan kartu nilai spiritualnya. Guru yang bertanggung jawab menerimanya dan juga mengambil kartu nilai spiritual dari lengan bajunya. Garis cahaya melintas ke kartu Mu Chen dan dia mengembalikannya ke Mu Chen. Mu Chen melirik kartu nilai spiritual dan melihat 7.100.000 poin nilai spiritual. Ini membuatnya merasa lega. Kerja kerasnya, setelah sekian lama, akhirnya membuahkan hasil. Dia menekan ketidaksabarannya saat dia berterima kasih kepada guru yang bertanggung jawab. Tetapi dia tidak menerima kartu nilai spiritual. Dia tersenyum lembut. Saya khawatir saya harus merepotkan guru lagi. Saya ingin membeli suatu barang. Apa itu? Tanya guru sambil tersenyum. Esensi darah naga laut utara. Mu Chen tersenyum sebagai balasannya. Tangan guru yang memegang kartu nilai spiritual gemetar saat dia melirik Mu Chen dengan takjub. Esensi darah naga laut utara yang menghabiskan 7 juta poin nilai spiritual. Ini adalah item paling mahal di antara item poin nilai spiritual mereka dan, setelah bertahun-tahun, dia belum pernah melihat siswa yang mampu membeli item ini. Ikuti aku, guru yang bertanggung jawab melambaikan tangannya dan bergerak ke belakang. Ketika Mu Chen melihat guru berjalan, dia segera menyusul. Di belakangnya, banyak siswa tidak mendengar dengan jelas apa yang ingin dibeli Mu Chen. Tapi, setelah melihat ekspresi guru yang bertanggung jawab, mereka bisa menebak bahwa itu bukan barang biasa yang dibeli Mu Chen. Ini menyebabkan rasa ingin tahu meningkat di dalam hati mereka. Mu Chen, bagaimanapun, tidak memperhatikan rasa ingin tahu mereka saat ia mengikuti guru ke sebuah ruangan kecil, yang terakhir berjalan ke ruang dalam dan, setelah waktu yang lama, dia menyapu lengan bajunya dan, saat cahaya berkedip, bola kristal yang kira-kira seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Di dalam bola kristal, ada segumpal cairan emas yang menggeliat dengan kehidupan, memancarkan fluktuasi yang aneh. Bahkan dengan isolasi bola kristal, Mu Chen dapat mendeteksi energi menakutkan yang terkandung dalam gumpalan darah emas itu. Ini adalah kekuatan asli dari binatang surgawi. Divine Beast adalah eksistensi yang sebanding dengan Sovereigns. Ini adalah esensi darah naga laut utara, item milik Lord Laut Utara. Guru yang bertanggung jawab juga kagum ketika dia melihat darah emas dan berbicara dengan hormat. Mu Chen mengangguk, Tuan Laut Utara yang guru bicarakan ini seharusnya adalah naga laut utara itu sendiri. Esensi darah ini dihargai 7 juta poin nilai spiritual dan saya sudah menguranginya dari kartu nilai spiritual Anda.
Guru yang bertanggung jawab mengembalikan kartu itu kepada Mu Chen dan yang asli 7.100.000 hanya memiliki 100.000 yang tersisa, yang membuat Mu Chen tidak berdaya. Dia menjadi miskin dalam sekejap bahkan sebelum dia menghangatkan 7 juta poin nilai spiritual itu dengan tangannya. Sekarang, esensi darah naga laut utara ini milikmu. Guru yang bertanggung jawab tersenyum. Meskipun dia penasaran mengapa Mu Chen ingin membeli Blood Essence, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan hal-hal pribadi seperti itu. Terima kasih, Guru. Mu Chen mengambil kartu poin nilai spiritual dan menyimpan esensi darah naga laut utara ke dalam gelang biji master. Dia membungkuk kepada guru dan pergi. Guru yang bertanggung jawab melihat siluet kepergian Mu Chen dan terdiam, berbalik dan pergi. Masalah dengan esensi darah naga laut utara ini tidak kecil. Oleh karena itu, dia harus melaporkan masalah ini ke petinggi akademi. Setelah keluar dari Spiritual Value Hall, Mu Chen melihat aliran orang dan bertanya di kepalanya, sambil menatap ke langit, kamu akan dapat berevolusi sekarang setelah kami memperoleh Blood Essence of the Northern, naga laut. Bagaimana bisa semudah itu? Saya masih harus menjalani kesengsaraan. Kesengsaraan petir surgawi hitam itu, kelopak mata Mu Chen tidak bisa menahan kedutan. Saat itu, ketika dia pertama kali melihat 9 Netherbird, yang terakhir sedang mengalami kesengsaraan ini, namun, yang terakhir telah gagal dan, selanjutnya, Mu Chen tahu betapa menakutkannya kesengsaraan ini. Mencabik-cabik spiritual dan mengubah surgawi, ini selalu menjadi langkah paling penting dari rute kultivasi binatang spiritual kita. Karena itu tidak akan mudah. Saya telah gagal dalam langkah ini 2 kali dan, kali ini, dengan meminjam kekuatan esensi darah naga laut utara ini, saya memiliki kepercayaan diri yang besar kali ini, kata 9 Netherbird dengan sungguh-sungguh. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Sekarang dia telah membentuk ikatan garis darah dengan 9 Netherbird, mereka sederhana dari satu tubuh. Jika mereka berkembang, mereka akan berkembang bersama dan jika mereka gagal, mereka akan gagal bersama. Jika ada yang salah dengan 9 Netherbird, dia juga akan menderita pukulan telak. Karena itu, dia secara alami berharap 9 Netherbird berhasil dalam kesengsaraan. Sesuaikan diri Anda sebaik mungkin selama 2 hari ke depan ini, Anda juga dapat menarik energi spiritual saya. Setelah itu, kita akan mencari tempat dan memulai kesengsaraan, kata Mu Chen. Di Laut Aura, 9 Netherbird menganggukkan kepalanya saat ekspresi kelembutan melintas di matanya. Itu bisa merasakan kekhawatiran yang datang dari hati Mu Chen. Mu Chen tidak berbicara apa-apa lagi saat dia kembali ke area mahasiswa baru. Pada saat dia kembali, dia tidak diragukan lagi telah menarik kegembiraan anggota asosiasi Dewi Luo. Dalam periode waktu ini, berita tentang Mu Chen masuk ke tingkat ke-8 wilayah petir telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sejak lama. Hal ini membuat banyak siswa terkejut. Mahasiswa baru ini tampaknya mampu mencapai prestasi tak terduga dalam beberapa interval sekaligus. Mu Chen berbicara dan tertawa dengan semua orang untuk sesaat, sebelum kembali ke gedung kecilnya. Namun, dia tidak melihat Luo Li, yang terakhir mungkin telah pergi untuk berkultivasi, yang membuatnya tersenyum pahit. Gadis itu masih bekerja sangat keras dengan kultivasinya. Namun, ketika dia memikirkan tanggung jawab yang harus dipikul Luo Li, pikiran Mu Chen juga berat. Dia bisa merasakan bahwa Luo Li mungkin tidak bisa berada di sisinya lebih lama lagi. Dia adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo, dan dia harus mempersiapkan terlalu banyak. Tapi, saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa membantunya. Berdiri di gedung kecil, Mu Chen menatap langit berbintang yang luas dan dengan ringan menghembuskan seteguk udara. Perjalanannya masih panjang, tapi untungnya, dia masih punya waktu. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak keluar tetapi tetap berada di gedung untuk berkultivasi, dan membuat persiapan untuk kesengsaraan 9 Netherbird, meskipun 9 Netherbird hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk kesengsaraan. Mu Chen juga ingin memberi 9 Netherbird kekuatan juga. Dan selama 2 hari ini, 9 Netherbird tidak melakukan gerakan apapun karena diam-diam memadatkan kekuatannya, bersiap untuk menantang kesengsaraan yang telah gagal 2 kali sekarang. Karena persiapan mereka, 2 hari dengan cepat berlalu. Setelah 2 hari, Mu Chen terbang keluar dari area mahasiswa baru dan terbang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di bagian luar, ada pegunungan yang tak berujung.
tempat ini jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara dan mengalami kesengsaraan di sini seharusnya membuat siapapun tidak ikut campur. Mu Chen terbang selama hampir setengah jam, sampai dia jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum kecepatannya melambat. Setelah itu, dia mendarat di sebuah gunung. Meskipun ada binatang spiritual di sekitar pegunungan ini, ada banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sejak saat itu, ini adalah tempat yang cukup bagus untuk kesengsaraan. Mu Chen mendarat di puncak gunung. Sebelum dia bisa berbicara, api hitam melonjak di bahunya dan seekor burung pipit kecil berkedip-kedip, itu menatap langit, penuh tekad dan kebanggaan di matanya. Tangan Mu Chen mengepal dan bola kristal yang berisi esensi darah naga laut utara muncul, darah emas perlahan menggeliat di dalam, memancarkan energi yang kuat. Bisakah kita mulai? Mu Chen memandang 9 Netherbird. 9 Netherbird mengangguk dan, tak lama setelah itu, ia menghembuskan api hitam dari mulutnya, menyelimuti bola kristal dan menelannya ke dalam tubuhnya. Sosoknya melintas saat melayang ke cakrawala. Setelah itu, api hitam tersapu, saat teriakan yang jelas dan bergema di antara langit dan bumi. Saat api hitam menyebar ke seluruh cakrawala, tubuh kecil 9 Netherbird juga mulai membesar. Hanya dalam beberapa saat, sepasang sayap api hitam telah menyebar ke titik di mana mereka hampir bisa menutupi gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya. Ini adalah kedua kalinya dia menyaksikan 9 Netherbird mengungkapkan tubuh aslinya. Di bawah pengaruh esensi darah naga laut utara, semua luka yang diderita 9 Netherbird telah sembuh total, dan, di samping itu, bahkan membuat 9 Netherbird lebih kuat. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan ke arah cakrawala saat riak energi spiritual yang menakutkan menyapu. Tekanan kuat itu memenuhi segala sesuatu antara langit dan bumi. Ketika 9 Netherbird melepaskan energinya tanpa pengekangan, riak menakutkan mulai berkumpul di 9 surga. Ada gumpalan demi gumpalan awan guntur hitam terbentuk yang mengandung kekuatan yang cukup untuk memusnahkan apapun. Tatapan Mu Chen berubah serius, kesengsaraan akhirnya dimulai. Saat langit dan bumi bergetar, langit yang sebelumnya cerah langsung menjadi gelap. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi merasakan rasa mengerikan di dalamnya dan mulai melarikan diri dari wilayah ini. Di dalam pegunungan, jumlah energi spiritual yang tak ada habisnya bergetar, mengeluarkan jeritan sedih. Kesengsaraan guntur hitam surgawi sangat menakutkan bagi binatang spiritual. Kesengsaraan dapat memungkinkan mereka untuk berevolusi setelah kultivasi yang lama, tetapi itu juga membuat mereka merasa sangat takut. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat gunungnya menatap tajam ke langit. Awan guntur hitam terus-menerus berkumpul dan terbentuk dengan cahaya hitam yang berkedip-kedip di dalamnya. Energi petir yang sangat ganas tidak dapat dijelaskan dengan benar. Bahkan tingkat ke-8 dari wilayah petir tidak menakutkan seperti itu. Ini adalah energi pemusnahan asli yang berasal dari langit dan bumi. Di bawah awan guntur yang menakutkan, 9 Netherbird mengepakkan sayapnya saat tubuhnya yang besar terbakar oleh api hitam. Di bawah panasnya api hitam, bahkan suhu di lingkungan sekitar telah meningkat. Setiap kali 9 Netherbird mengepakkan sayapnya, ia menyapu angin kencang yang melanda langit dan bumi. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan yang jelas dan cerah. Pupilnya berkobar dengan api hitam saat melihat awan guntur hitam yang terus-menerus terbentuk dengan niat pantang menyerah. Itu sudah dikalahkan 2 kali. Jika tidak memiliki garis keturunan burung abadi, itu akan menjadi abu oleh kesengsaraan. Namun, bahkan jika itu gagal 2 kali, itu masih menolak untuk mengakui kekalahan. Itu adalah 9 Netherbird yang sombong, yang memiliki garis keturunan burung abadi. 9 Netherbird ingin menjadi Divine Beast paling kuat di antara langit dan bumi ini. Oleh karena itu, ia harus berhasil dalam evolusinya dengan segala cara. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan yang jelas, dan mengepakkan sayapnya yang besar saat mengeluarkan tantangan untuk kesengsaraan, sekali lagi, dan, kali ini, tidak akan dikalahkan. Kesengsaraan yang terus-menerus terbentuk tampaknya telah merasakan tantangan dari 9 Netherbird dan, dalam sekejap, awan guntur hitam bergoyang bersama dengan kekuatan hebat yang menyapu. Semakin banyak energi petir yang menakutkan dikumpulkan di awan petir. Awan petir tiba-tiba terkoyak dan dunia menjadi sunyi. Sebuah sambaran petir hitam besar menghantam dengan kekuatan pemusnahnya saat membidik 9 Netherbird. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan,
mengepakkan sayapnya yang besar saat api hitam yang memenuhi langit melonjak keluar, dan berubah menjadi tornado api hitam yang berbenturan dengan guntur hitam. Tangisan besar bergema saat kilat dan api hitam berbenturan dan tiba-tiba tersapu. Puncak gunung di sekitarnya tampaknya telah langsung diratakan. Mu Chen mendarat di tanah saat dia menyaksikan bentrokan itu dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Kembali di alam spiritual utara, dia telah menyaksikan bentrokan antara 9 Netherbird dan kilat hitam sebelumnya. Dan sekarang, apakah itu 9 Netherbird atau kesengsaraan, keduanya jelas lebih kuat dibandingkan saat itu. Kesengsaraan guntur hitam surgawi ini tampaknya semakin kuat seiring dengan kekuatan bentuk kehidupan yang mengalami kesengsaraan. Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya. Tidak heran itu adalah langkah penting yang harus dilalui oleh binatang spiritual di jalur kultivasinya. Di bawah kesengsaraan guntur hitam surgawi, siapa yang tahu berapa banyak binatang spiritual yang kuat telah dimusnahkan? Dalam konfrontasi pertama, 9 Netherbird tidak dirugikan. Namun, Mu Chen jelas bahwa ini baru permulaan. Tepat ketika pikiran ini melintas di hati Mu Chen, kesengsaraan guntur hitam surgawi benar-benar terbentuk di cakrawala. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar saat mulai menunjukkan keganasannya. Ketika langit dan bumi menjadi gelap, kesengsaraan bergoyang ketika sambaran petir hitam besar ditembakkan. Semua petir membidik 9 Netherbird dengan akurasi ekstrim. Mata 9 Netherbird menyala dengan nyala api yang tak henti-hentinya saat menyaksikan petir yang jatuh tanpa henti. Itu mengepakkan sayapnya saat energi di dalam tubuhnya dimobilisasi sepenuhnya. Api hitam yang tampak seperti lautan api tersapu, berubah menjadi tornado saat merobek cakrawala dan diarahkan ke petir, dalam upaya untuk menghalangi mereka. Dua kekuatan menakutkan bentrok di cakrawala, riak energi yang tingginya kira-kira 10.000 kaki berfluktuasi sehingga bahkan ruang pun langsung terpelintir. Setiap kebocoran energi itu cukup untuk secara instan meratakan pegunungan ini. Mu Chen berdiri di tanah saat dia menatap konfrontasi gila di langit. Kedua tinjunya terkepal erat dan tubuhnya menegang. Dia bisa merasakan pertahanan 9 Netherbird mulai melemah saat petir hitam ditembakkan lebih cepat. Murid Mu Chen tiba-tiba menyusut dan melihat sambaran petir besar jatuh dari cakrawala. Itu berhasil menembus tornado hitam yang menyala dan menyerang 9 Netherbird. Sebuah erangan yang dalam terdengar, tubuh 9 Netherbird yang besar ditarik ke bawah sejauh 1000 kaki dengan asap hitam mengepul dari tempat sambaran petir. Bahkan dengan api hitam, itu masih tidak cukup untuk memulihkan luka dengan cepat. 9 Netherbird mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat matanya tampak seolah-olah menjadi merah tua. Dan sebelum 9 Netherbird marah, kesengsaraan guntur hitam surgawi telah memasuki keadaan hiruk-pikuk, awan guntur menyusut dan sambaran petir hitam menghantam. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi gemetar karena kesengsaraan yang hiruk-pikuk. Sayap 9 Netherbird ditarik bersama saat menjaga tubuhnya. Api hitam melonjak dan itu benar-benar membentuk lapisan kristal hitam. Pada lapisan kristal, ada api hitam yang melonjak, terlihat sangat padat. Petir menembus langit dan bumi dan menghantam kristal hitam yang mengelilingi 9 Netherbird. Saat setiap petir jatuh, itu akan menghancurkan lapisan kristal. Tubuh 9 Netherbird bergetar, seolah-olah telah menderita rasa sakit yang luar biasa. Petir membuat kekacauan selama beberapa menit. Ketika lapisan kristal yang mengelilingi 9 Netherbird telah hancur, tubuhnya yang ramping dan besar berada dalam kondisi yang buruk sampai-sampai ada darah segar yang menetes dari sayap 9 Netherbird. Mu Chen melihat keadaan menyedihkan dari 9 Netherbird dan kedua tinjunya mengepal lebih erat. Kesengsaraan guntur hitam surgawi kuat sampai-sampai setiap sambaran petir mampu mereduksi para ahli tahap fusion surgawi menjadi abu. Tetapi melihat situasi saat ini, jika ini terus berlanjut, pasti tidak mungkin bagi 9 Netherbird untuk menanggungnya. Di bawah tatapan gugup Mu Chen, di langit, 9 Netherbird tidak memperhatikan tubuhnya yang terluka parah. Itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan teriakan bangga. Bahkan jika ditakdirkan untuk mati hari ini, itu tidak akan menyerah pada kesengsaraan guntur hitam surgawi. Petir itu tanpa ampun saat petir yang memusnahkan terus menyerang tanpa ampun. Namun, tepat ketika petir hendak mendarat ke tubuh 9 Netherbird, sesuatu tiba-tiba melesat keluar, meninggalkan seberkas cahaya halus. Garis cahaya melayang di atas 9 Netherbird, dan membentuk sepasang sayap besar yang terbentang.
Bulu itu memiliki warna biru gelap dengan cahaya tak berujung mengalir darinya. Itu merentangkan sayapnya yang sepertinya menutupi langit dan bumi. Petir tanpa ampun menyambar bulu, menyebabkan cahaya yang mengalir di dalamnya menghilang banyak. Namun, itu masih berhasil bertahan dan tidak hancur. Apa itu? Mu Chen sedikit terkejut. Bulu itu bukan milik 9 Netherbird, tapi itu berisi kekuatan besar yang mampu menahan beberapa pukulan dari petir. Ketika 9 Netherbird melihat situasinya, dia terkejut. Namun, segera mulai pulih dari luka-lukanya. Itu sangat disadari bahwa meskipun bulu itu tangguh, itu hanya bisa menahan sambaran petir untuk sementara waktu. Pada akhirnya, 9 Netherbird masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesengsaraan ini. Kesengsaraan guntur hitam surgawi tiba-tiba menjadi marah karena merasakan bahwa barang ini bukan milik 9 Netherbird. Dan itu sangat membenci campur tangan eksternal. Karena itu, kesengsaraan guntur hitam surgawi mulai bergoyang dan petir besar terus-menerus diretas. Dihadapkan dengan peretasan yang marah dari kesengsaraan guntur hitam surgawi, bulu itu mulai tumpul dan, pada akhirnya, itu menjadi debu oleh kilat surgawi. Ketika bulu itu menjadi debu, 9 Netherbird mengeluarkan teriakan ke arah langit. Darahnya yang mendidih menetes dari tubuhnya, tapi matanya tetap jernih. Ketika mengeluarkan teriakannya, Mu Chen bisa melihat luka di tubuh 9 Netherbird melintas dengan kilau ungu samar. Sepertinya itu adalah untayan api ungu yang lemah. Api ungu itu tersembunyi di dalam api hitam dan secara alami sulit dideteksi. Namun, Mu Chen masih melihat bahwa ketika api ungu muncul, luka di tubuh 9 Netherbird dengan cepat disembuhkan hingga bahkan sisa energi petir yang ada di lukanya tidak dapat menghalanginya. Itu adalah api abadi. Mu Chen menatap api ungu halus saat pupilnya menyusut. Dengan pemahamannya saat ini terhadap 9 Netherbird, wajar jika dia tahu bahwa hanya api abadi yang lahir di dalam tubuh burung kematian primordial yang dapat mengabaikan cedera kesengsaraan guntur dan memulihkan tubuhnya. Namun, Undying Flames adalah spesialisasi dari Undying Bird. Meskipun 9 Netherbird memiliki sedikit garis keturunan Undying Bird, bagaimanapun juga, itu terlalu tipis untuk dapat membangkitkan Undying Flames. Tapi, saat ini, Undying Flames sebenarnya telah muncul dari tubuh 9 Netherbird. Ini berarti bahwa darah Undying Bird yang terkandung di dalam tubuhnya jauh melampaui 9 Netherbird biasa. Tatapan Mu Chen berkedip, sepertinya 9 Netherbird bukan jenis biasa di klannya. Setelah lukanya disembuhkan dengan cepat, nyala api 9 Netherbird yang berkobar di matanya menjadi lebih kaya. Itu mengangkat kepalanya, melihat awan petir yang menyusut dan energi destruktif yang ada di kesengsaraan guntur hitam surgawi menjadi lebih menakutkan. 9 Netherbird tahu bahwa kesengsaraan guntur hitam surgawi sedang mengumpulkan energi terkuatnya, bersiap untuk menghapusnya dari muka dunia ini. Bahkan ketika menghadapi kekuatan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, 9 Netherbird masih mengangkat kepalanya yang sombong. Sepasang sayap besar itu mengepak ringan dan, di antara api hitam, jejak samar api ungu muncul. Teriakan itu diarahkan ke kesengsaraan guntur hitam surgawi, mengeluarkan tantangan terakhirnya. Terima kasih telah menyaksikan.